Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita mulai short class RA, kelas baru kita, kelas singkat. Yang pertama di tahun 2023 ini ya. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. Amsal 3 ayat 9. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Nah, yang sekarang mau kita fokuskan itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, pertama saya waktu baca ayat ini, saya juga sudah tahu ayat ini banyak sekali. Tapi pas lewat pembacaan ayat ini, kok ada rasa? Nah ini yang saya ngomong, ada rasa. Waktu ada rasa saya mulai renungkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saya renungkan. Gitu ya. Nah, akhirnya saya dapatkan sesuatu ya yang ada di dalam hati saya waktu merenungkan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu berarti tujuan harta di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan, nah itu untuk memuliakan Dia. Jadi tujuannya kenapa kita dikasih harta? Nah, ceritanya harta itu titipan Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Tujuannya, kalau kita punya harta tujuannya untuk senang-senang, apalagi untuk kedagingan kita, untuk pribadi kita, foya-foya, hedon, wah itu jauh. Bahkan belum bisa dipercaya Tuhan untuk memegang uang yang banyak. Ya kan? Karena tidak paham, tidak tahu tujuan uang Tuhan berikan untuk apa harta. Ya, nah pertama. Terus ada lagi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau hidup kita tidak bisa memuliakan Tuhan, bagaimana kita ketika hidup kita tidak benar, tidak memuliakan Tuhan, terus Tuhan buka keran berkat kelimpahan banyak uang. Gimana hasilnya? Apakah uang itu bisa memuliakan Tuhan? Orang hidup kita aja tidak benar, tidak memuliakan Tuhan. Begitu dikasih kelimpahan, apa nggak tambah keluar? Apa nggak keluar jalur? Karena kalau uang banyak, harta banyak, itu yang paling pertama merasakan itu daging melonjak. Yang paling pertama merasakan kalau uangnya datang banyak, daging melonjak. Nah, kalau kita rohani tidak benar, kita hidup tidak memuliakan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan uang. Si bungsu, contohnya, dia dapat uang banyak, langsung dia keluar dari jalur Tuhan. Uangnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi ini sangat-sangat penting. Kita hidup memuliakan Tuhan harus mendahului harta yang banyak kelimpahan datang kepada kita. Karena orang kaya susah masuk surga. Tuhan yang ngomong. Ya, makanya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidupmu yang benar dulu, muliakan Tuhan. Dan penambahan itu terjadi sesuai dengan kekuatan kita menurut ukuran daripada Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada jiwa kita. Ya. 2 Timotius atau Titus ini ya. 1 TI. Lupa ya, Titus apa Timotius ini ya. 1 TI 6:17. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di sini ditulis peringatkan kepada orang-orang kaya. Apa itu orang kaya? Orang kaya kalau banyak duit tidak lari daripada tinggi hati dan berharap dikiranya senderannya uang dapat menolong dia. Dapat membeli segala sesuatu termasuk keselamatan. Dan orang ini sombong, susah diomongi. Makanya Tuhan ngomong peringatkan dia. Bukan ngomongin dia ya, bukan nasihati. Peringatkan. Peringatkan itu keras. Dia sombong.
Ya, dia sombong dan dia berharap dia mempunyai keyakinan uang dapat nolong dia. Senderanya uang bukan Tuhan. Ini adalah penyembahan pada mamon. Ya. Melainkan harus bersandar pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Nah, ini kita tidak bahas ya. Nah, jadi akibat kalau kita memuliakan Tuhan dengan hartamu, itu Amsal 3 ayat 9, ya. Terus ditambah lagi ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, ini saya nggak bahas, yang jelas harta turun, lumbung-lumbung semua. Saya nggak mau detail bahas karena ini short class. Nah, kalau kita karakternya hidup kita memuliakan Tuhan, bahkan ujian terberat ketika harta itu datang, hidup kita masih tetap di jalur Tuhan memuliakan Tuhan, kamu lulus, pegang duit banyak. Makanya ayat 10, lumbung-lumbungmu diisi penuh. Kalau hidupmu nggak memuliakan Tuhan, gimana Tuhan mau ngasih harta? Tambah kacau. Kalau kita harta, tambah sombong, tambah nggak bisa diomongin. Ya, tambah budek telinganya. Nah, itu mengenai muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini short class. Saya lihat waktunya 6 menit 45 detik.